Halo teman-teman semua. Di sini kita kali ini akan belajar terkait mengenal Quantum GIS yang sudah kita install kemarin ya. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini. Nah, Quantum GIS yang kemarin kita install adalah seri yang 3.28.10. Nah, inilah tampilan awalnya ketika teman-teman membuka Quantum GIS awal. Terus selanjutnya bagaimana untuk kita membuka workbook baru? Nah, silahkan klik New Empty Project, double klik aja. Nah, di sini adalah lembar kosongnya. Terus di sini ada menu-menunya yang ada di Quantum GIS, menu bar, toolbar, dan di sini ada browser terkait beberapa informasi yang akan nanti bisa kita peroleh, termasuk directory ataupun tempat penyimpanan kita yang ada di laptop kita masing-masing. Nah, selanjutnya kali ini kita akan menginstal yaitu yang disebut basemap atau yang bisa kita manfaatkan nanti sebagai source data sekunder yang digunakan untuk mendigitasi informasi yang akan kita peroleh. Contohnya misal kita pernah bermain Google Earth, atau teman-teman biasanya mau ke directory ataupun Google Map lah. Kalian biasanya memanfaatkan citra satelit dan citra yang bukan satelit kan. Nah, seperti itu. Nanti tampilannya akan berupa wujud real time ataupun gambar bumi secara permukaan bumi secara gambar true ataupun sesungguhnya. Atau yang satunya itu biasanya cuma berupa denah. Bagaimana caranya? Langsung saja teman-teman silahkan ke toolbar yang ada gambarnya ini, Python console, atau bisa secara langsung pakai CTRL plus ALT plus P. Klik saja 2 kali. Selanjutnya teman-teman pilih di dalam Python console ini pilih option. Klik 2 kali. Salah. Bukan Python console tapi yang show editor. Udah ya. Nah, selanjutnya teman-teman pilih browse. Open script. Nah, silakan, kemarin kan sudah kita download ya beberapa data yang sudah kita uploadkan di dalam file yang kemarin teman-teman download. Silahkan pilih basemap ini, terus qgis_basemap.py, open saja. Akan tampil data script seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya langkah teman-teman adalah ini, run script. Klik. Nah, di sini projectnya akan mengeran ataupun berjalan, dan di sini salah satunya ditunjukkan dengan kursor saya tadi loading gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah basemap tersebut sudah terinstall dengan baik di Quantum GIS kita atau belum, caranya gini teman-teman. Silahkan ke menu ini samping kiri teman-teman. Selanjutnya pilih XYZ Tiles. Klik aja. Nah, di sini adalah beberapa pilihan basemap yang teman-teman bisa gunakan untuk nantinya sebagai sumber data sekunder dalam mendigitasi suatu bentukan permukaan bumi. Contoh ya, kalau teman-teman kan biasanya nggak asing lah dengan citra Google. Kita buka beberapa citra Google, ada Google Map, Google Satelit Hybrid, Google Terrain Hybrid. Pertama kita coba dari Google Map ya, kita buka. Oh ya, sorry teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman ketahui, untuk membuka data basemap ini silahkan internetnya dihidupkan. Di sini saya belum hidupkan, jadi dia nggak mau loading ya, nggak mau tidak mau memproses. Jadi
jadinya di sini dia memang membutuhkan jaringan internet untuk loading data base map tersebut. Oke, internet sudah kita pastikan hidup. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Kita remove dulu. Selanjutnya Google Maps. Nah, loading ya. Di sini informasinya sudah bisa ditampilkan. Nah, di sini silakan teman-teman coba arahkan ke Indonesia. Terus kita coba arahkan ke Wonosobo. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, mirip dengan teman-teman menggunakan Google Map di HP teman-teman ketika membutuhkan direksi ataupun arah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti ini tampilannya, ya cuma seperti semacam titik-titik, poin-poin tempat yang ada di suatu wilayah lah, seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman kan kalau Google Map seperti ini memang bentuknya ya seperti ini. Jadi nggak bisa kelihatan real time-nya ataupun posisi secara real atau kenyataan, gambar kenyataan di lapangan. Dan terkadang susahnya ya kita, karena ini digitasinya udah dari Google-nya sana, jadi nggak bisa mendapatkan informasi yang jelas seperti itu. Makanya terus kita coba ya yang satunya Google Satelit. Nah, seperti ini. Google Satelit adalah real time ataupun posisi nyata di lapangan. Contoh, kita kebandingan aja ya. Ini adalah pasar induk nih. Ini Rita Pasaraya, Plaza, Varia, perempatan Ahmad Yani. Kita coba nih, teman-teman bisa bandingkan nggak? Kita uncek. Nah, ini Google Map-nya seperti ini. Terus kita coba pakai Google Satelit seperti ini. Jadi ini real time ataupun posisinya semacam kondisi sebenarnya di lapangan, yang dimana kita bisa manfaatin, kita bisa sadur datanya untuk keperluan digitasi, entah itu nantinya kita akan mendigit sebuah titik, informasi garis maupun informasi area seperti itu. Ini terminal, terus ini contoh lagi Dinas Pertanian ya, Kejaksaan dan sebagainya seperti itu. Terus selanjutnya kita coba Google Satelit Hybrid. Seperti apa sih? Nah, ini kita coba uncek dulu. Nah, di sini karena disebut Google Satelit Hybrid, maka dia hybrid teman-teman. Penggabungan antara Google Map seperti ini informasinya ditambah Google Satelit yang real time di lapangan. Nah, di sini dia dijadiin satu seperti itu. Dimana di sini ada informasinya, titiknya misalnya ini Dinas Pertanian, Kejaksaan Negeri, BPS katakan seperti itu, ditambah dengan real time citra satelit yang ada di nyataannya seperti itu. Jadi nggak hanya sebuah denah aja ya, misal kayak tadi yang Google Map ini kan cuma denah doang. Nah, di sini ditambah real time-nya ataupun posisi kenyataan itu seperti apa sih bangunannya ataupun bentukannya itu. Nah, selanjutnya kita coba Google Terrain. Apakah bisa? Nah, di sini tidak bisa teman-teman. Oh, sorry. Google Terrain itu yang disebut Terrain itu menginformasikan posisi benar-benar permukaan buminya, teman-teman. Jadi di sini dia akan menginformasikan posisi bumi itu seperti apa sih kondisinya di sebenarnya. Di sini akan bentuknya seperti itulah. Jadi misal kayak tadi ada bentukan pegunungan ataupun apa gitu yang ada di sekitar wilayah kita. Misal contohnya ini, dengan kelihatan seperti itu.
Dan ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang pemetaan skala yang untuk skala kecil ya teman-teman, untuk mengetahui kondisi terrain ataupun permukaan buminya. Kalau hybridnya seperti ini. Nah ini yang berwarna gitulah. Misal di sini ada Sindoro Sumbing, itu posisinya secara terrain seperti apa. Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui ketika memanfaatkan ini, karena kita memerlukan jaringan internet, terkadang posisinya kita harus pertama koneksi internet harus ada seperti itu ya. Dan terkadang ketika kita zoom kayak gini, dia pertama akan ngeloading dulu, artinya dia akan ada proses downloading data dulu agar nanti datanya akan tampak lebih jelas seperti itu teman-teman. Nah di sini ada kelemahannya teman-teman, walaupun kita dapat memanfaatkan ini secara gratis, memanfaatkan Google tanpa perlu pakai aplikasi Google di luar Quantum GIS, namun memiliki kelemahan teman-teman. Kelemahannya pertama seperti ini. Di sini datanya satelit itu kan posisinya akan menjepret, bahasanya akan merekam data yang ada di permukaan bumi itu. Di sini tidak kelihatan nih informasi kapan dia terakhir update-nya, bulannya apa, tanggalnya berapa, tahunnya kapan, itu nggak ada. Nah kelemahannya di situ teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengecek dengan melihat suatu objek yang dimana kalian ketahui objek tersebut itu ada ataupun dibangun ataupun di situ sudah ada di suatu tempat tersebut di tahun berapa, dan di situ pendekatannya. Karena di sini si Google ataupun si informasi di Quantum GIS ini dengan memanfaatkan beberapa citra satelit itu enggak ketahuan nih tahunnya berapa gitu. Kelemahannya seperti itu teman-teman. Nah silakan kalian bisa akses lagi, lihat berbagai sumber data citra satelit yang bisa manfaatkan di sini. Contohnya, misal kita pakai Bing ya, Bing Virtual Earth. Nah, di sini dia warnanya kan beda kan dengan Google ya, kayak lebih hijau banget dan lebih cerah lah. Namun saya cek di kemarin, nampaknya si Bing Virtual Earth ini tidak terlalu update teman-teman. Jadi contohnya ya, misal kita di sinilah bangunan Dinas Pertanian. Di sini kan seharusnya ada bangunan baru lah, kejaksaan itu kan ya. Contoh. Nah, di sini kan ada bangunan baru. Nah, yang Bing ini belum kelihatan. Jadi kemungkinan besar si Bing ini terakhir perekaman datanya agak lama gitu teman-teman, mungkin 2 ataupun 3 tahun yang lalu. Sedangkan si Google ini udah update nih, udah bangunan baru dan udah real time lah seperti itu. Itu sih cara ngelihatnya, karena nggak tahu tadi yang saya jelaskan, nggak ada tahunnya seperti itu. Terus coba kita pakai Esri ya, Esri satelit ya. Nah ini Esri satelit nih, dia udah ada nih kayak Google itu kan, udah kelihatan di sini ada bangunan baru. Namun dia sepertinya lebih terang ataupun lebih cahayanya lebih jelas lah ya, lebih jelas sih Google-nya kan ya, seperti itu. Nah ini agak ngeblur sih Esri-nya. Nah Google-nya jelas seperti itu. Nah itulah pengenalan singkat dan juga cara terkait menginstal base map yang akan kita gunakan nanti dalam proses pelatihan ataupun belajar bareng terkait pemetaan GIS untuk kajian pertanian. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.